Oke, berarti lanjutnya ke hari berikutnya, malam pertamanya hari berikutnya. Gimana? Sakit nggak? Sakit-sakit enak gimana gitu ya? Udah ngerti, emang dua-duanya udah ngerti? Kalau misalnya pokoknya nggak bikin kapok deh pokoknya. Nggak bikin kapok. Nggak bikin Ya? kapok. Pokoknya mungkin kalau ditanya gini, gimana hal rasanya? Rasanya mengejutkan. Bukanya begini. Kalau dokter kandungan bukanya begini. Dan kemana-mana ini akan seru sekali. Tetap di Bincang All About Sex ya. Sebelum kita panggil bintang tamu saya dan kita mulai ngobrol-ngobrol soal seks, ini sebentar saya mau kasih beberapa informasi buat penonton yang di studio dan juga pemirsa di rumah ya. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu terus berkembang, ya kan? Dulu tahun 80-an kita nggak tahu itu apa artinya makar, apa artinya magang, tenggat, mantan, dan sebagainya. Nah, dalam perkembangan bahasa Indonesia itu media mempunyai peranan yang penting sebenarnya ya untuk menambah khasanah perbendaharaan kata-kata kita. Seperti contohnya di salah satu media, dia memulai memperkenalkan suatu istilah baru untuk menggantikan istilah yang lama. Contohnya seperti ini. Nih, ya. Cewek ngajak ho'oh, burung cowok loyo, nyari obat. Pas pulang si cewek lagi di ho'oh, 3 temannya. Burung bangkit ikutan ho'oh. Ini satu perbendaharaan kata baru, kebayang ya kalau ada orang bule datang ke sini, what is ho'oh? Should I cari di dictionary, kamus, nggak ada yang namanya ho'oh ya. Selain itu ada lagi, pengembangan bahasa tidak berhenti sampai di ho'oh. Berikut ini ada sebuah kata yang punya makna ganda seperti ini. Satpam beristri, dibikinin nasi goreng sama pacarnya alias selingkuhan, si satpam disuruh makan. Si pacar malah dimakan. Yang artinya diperkosa gitu loh. Tidak puas dengan kata dimakan, sebuah media lain juga menambah perbendaharaan kata dengan kata yang lain selain dimakan dan ho'oh. Ini dia. Cinta cowok ditolak, Mbah Dukun bertindak. Ini pasti di sini banyak ya. Ya, cinta ditolak, dukun bertindak. Si cewek pasrah, 2 hari diencus. Si cewek sadar, lapor ke dukun baru lapor polisi. Mungkin kalau diencus kita cari, kalau yang si cewek diencus itu kata kerja. Kalau yang mengerjakan kira-kira namanya apa? Encuser. Sama halnya dengan hoor. Oke, langsung saja kita panggilkan bintang tamu kita yang pertama. Ini dia si kecil-kecil jadi manten, Rahel Mariam. Lagunya I Feel Good. Waktu Rahel menikah saya sedikit kaget pemirsa. Aduh, ini kecil-kecil udah jadi manten. Begitu udah selesai dia nikah beberapa bulan kemudian saya ketemu, gimana Hel rasanya menikah? Jawabannya I feel good. Apa benar? Do you feel good? Menikah? Iya dong. Good iya dalam hal apa nih? Segala macam hal, segala macam. Termasuk yang topik pembahasan kita hari ini. Jadi pengen tahu malam pertama gimana malam pertama? Kayaknya gue to the point banget ya. Kan kalau kata orang lo kayaknya kecil-kecil jadi mantan. Emang waktu malam pertama udah ngerti? Gue malam pertama tidur, Tika. Tidur? Berarti nggak ngerti dong. Capek soalnya. Kalau iya beneran. Ya? Beneran. Tunggu, tadi dia bilang malam pertama gue tidur saking capeknya. Emang berapa ronde waktu malam pertama? Justru tidak sempat membuat ronde. Kan pagi udah akad.
salaman Oke, banyak. berarti lanjutnya ke hari berikutnya. Malam pertamanya hari berikutnya. Gimana? Sakit nggak? Sakit-sakit enak gimana gitu ya? Udah Iya. ngerti? Emang dua-duanya udah ngerti? Kalau misalnya pokoknya nggak bikin kapok deh pokoknya. Nggak bikin Nggak kapok bikin ya? kapok. Pokoknya mungkin kalau ditanya gini, gimana hal rasanya? Rasanya mengejutkan. Terus kalau ngomong-ngomong soal seks, apalagi Rahel sekarang udah punya suami. Tapi kalau punya suami boleh aja dong berfantasi. Di sini siapa yang udah nikah? Hah? Oh, banyak yang belum nikah. Tapi siapa yang udah kawin? Semua tunjuk tangan. Kira-kira kalau setelah menikah lo masih punya fantasi-fantasi apa gitu nggak? Fantasi apaan ya? Fantasi seks apa? Mungkin pengen apa gitu loh, variasi gimana? Nggak tahu ya. Nggak bisa jawab Gua ya. mungkin Rahasia coba ya dapur. gue pikir, mungkin laki gue pakai pakaian Tarzan lucu kali ya. Oh, Nggak bercanda. pengen jadi Jen ya? Pengen jadi Jen apa jadi monyet ya? Nggak, saya pengen jadi citanya. Oke, yang pasti sekarang Rahel udah ada di sini dan kita rasanya kalau ngomongin seks nggak afdol kalau kita nggak panggil pakarnya ya. Jadi nanti sekalian kita akan diskusi bareng-bareng Hel, bagaimana how to have a good sex. Karena saya percaya seks itu bisa menjadi salah satu tonggak untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Setuju nggak? Oke, langsung saja kita panggilkan pakarnya. Dia suka membuat bangun hal-hal yang tidak bangun ya. Jadi semuanya juga seperti malam ini, semua penonton di rumah, semuanya harus all right. Kita sambut Dr. Boyke Dian Nugraha. Ya. Tepuk tangan dulu buat Dr. Boyke. Kalau ketemu Dr. Boyke seperti yang saya bilang tadi, rasanya pengen alright gitu. Atau mungkin cowok-cowok bisa ngomong gini, you raise me up. Dok, apa kabar dok? Baik. Makasih ya udah datang ya. Tika Tapi ada yang bisa unik nih deh. dari Dr. Boyke ya. Kenapa? Dr. Boyke tuh dulu sebenarnya guru bahasa Inggris sama guru kimia. Ya kan dok? Dulu waktu masih jadi dokter umum sempat Tapi ngajar. terus dia gitu pengen jadi dokter seks gara-gara muridnya banyak yang hamil ya Iya, dok? betul. Itu yang dok. Benar Pertanyaannya itu. sekarang dihamil oleh siapa nggak murid-muridnya? Iya dok, kirain karena dokter suka hal-hal yang berbau seks gitu dok. Karena dulu itu waktu saya jadi guru, jadi kepala sekolah. Di daerah itu ternyata juga waktu masih di Lampung, di Puskesmas Kecamatan Palas itu, ternyata anak-anak SMA-nya tuh pada berkurang. Oh, Dan berkurangnya itu karena mereka hamil. Dan tidak mendapatkan pendidikan seks yang cukup. oh gitu, makanya jadi kebablasan pada nggak tahu. Akhirnya dokter pengen jadi dokter seks. Buat ngajarin yang bener, jangan Untung sampai waktu itu begitu. semuanya itu ya nggak ngerti seks. Kalau misalnya waktu itu murid-murid dokter banyak yang budak, mungkin dokter jadi dokter THT ya dok. Bisa aja loh. Dok. Thank you. I love you. Tika, dengar. Apa dok? Apa dok? Dokter seks sama dokter THT juga sama-sama punya lubang telinga, yang satu lubang yang bawah. Benar ya. Tapi kan kenikmatannya beda ya dok. Ya beda. Makanya juga ada anak-anak yang gini. Kenapa dokter seks yang tua lebih disukai dibandingkan dengan dokter seks yang muda? Kenapa? Yang muda biar ganteng tapi yang dicari tetap yang tua. Yang tua tuh pas meriksa ya, berasa ada vibrator bahwa udah mulai tremor. Rupanya Kok Tika, kan nggak ngerti kan? nih, semua? pengalaman Tika diperiksa dokter kandungan yang tua ya. Kebayang-bayang. Sebenarnya tuh. saya nggak punya masalah seks tapi bolak-balik terus dok. Dok, ini juga ada Rahel sebagai pasangan Ya. muda ya dok ya. Kita tadi setuju bahwa statement yang mengatakan kehidupan seks yang sehat bisa menghasilkan rumah tangga yang awet. Iya, Benar betul, ya dok? betul. Iya. Sebenarnya kenapa dok? Emang banyak sekali kalau gitu tidak hanya rumah tangga yang awet, mungkin sampai pemikirannya negara yang sejahtera juga kalau Iya. kehidupan seksnya oke. Benar nggak? Betul sekali itu. Jadi kalau misalnya mereka kalau pengen negara yang pada benar, ya juga pemimpin-pemimpin negara ini mesti punya kehidupan seks yang sehat juga. Jangan sampai terkena misalnya para petinggi-petingginya tuh kena disfungsi ereksi atau ejakulasi dini. Itu pasti akan membuat mereka frustasi. Tapi sebenarnya untuk mendapatkan kehidupan seks yang oke itu seperti apa dok? Kehidupan seks yang oke itu ya
dari gaya hidup yang oke juga dapatnya. Misalnya dari seks yang sehat, artinya seks yang dilakukan karena mereka kawin. Harus kawin dulu. Ya, jadi kayak Rahel tuh bener, kawin dulu baru ngelakuin. Emang waktu itu karena udah Jangan nggak tahan ngelakuin juga ya? dulu. Waktu itu karena nggak tahan.